Nah, yang pertama ingin saya katakan adalah bahwa pada bulan Januari ke rekening giro, saya melaporkannya. Berapa masuk bulan Februari ke rekening giro? Investasi masuk 41,5 juta. Itu yang pertama. Kedua, yang ingin saya catat adalah bahwa hari ini mengunjungi lokasi Alabice, dia tidak mampir ke tempat kami, tetapi mengunjungi gedung keempat dan kelima Sergei Sergeyevich Sobyanin, wali kota Moskow. Lihatlah, mungkin dalam laporan Anda akan mungkin mengenali bangunan yang dikenal. Kami telah mengunggah solusi arsitektur dan perencanaan kota, model poligon tinggi, sejumlah dokumen terlampir. Kami beberapa kali didisiplinkan bolak-balik, bisa dibilang begitu, dan sekarang pada dasarnya dokumen kami sedang dalam peninjauan. Waktu peninjauan adalah 20 hari. Selanjutnya berdasarkan hasilnya, bisa jadi ada catatan atau akan diterima. Jadi, jika ada catatan, tentu saja perlu perbaikan dan semuanya dimulai dari awal. Jika tanpa catatan, berarti kita beralih ke tahap pekerjaan MGF. Sejak pengajuan pertama tahun lalu, sudah cukup banyak waktu berlalu, dan itu tidak sia-sia. Beberapa ketidaksempurnaan ditemukan dalam indikator teknis dan ekonomi proyek di area tersebut. Ada yang perlu diputuskan, proyek dikirim untuk pemeriksaan ulang, ini sudah, lebih tepatnya, pemeriksaan ketiga. Karena saat model poligon tinggi sedang disiapkan, ada waktu untuk melakukannya. Mengapa ini diperlukan? Pada dasarnya, ini bisa saja tidak dilakukan, tetapi dalam proses pekerjaan ini ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Pada dasarnya, luas tanah kami berkurang beberapa ratus meter persegi menurut catatan kadaster. Namun, bangunan masih ada. Bernapas, bergerak. Kami akan membayar pajak lebih sedikit. Dengan biaya sekarang, kita bayar lebih sedikit seumur hidup. Itu sepadan, itu menghemat biaya. Mengenai pekerjaan utama kami, di lokasi sedang dilakukan pemasangan peralatan. Peralatan yang sudah dipasang sedang menjalani pengujian dan penyesuaian. Salah satu unit terakhir yang diaktifkan adalah mesin Simerex di obrolan nomor 1. Telah diposting mengapa itu diperlukan. Saat menyolder casing, bagian, dan semua komponen SMD, akan ada juga casing yang kakinya diarahkan ke bawah, bukan ke samping. Perlu mengontrolnya dengan sangat berhati-hati, dan satu-satunya cara adalah ini memungkinkan untuk menghindari cacat dan kegagalan dalam setiap langkah selama proses penggunaan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya peralatan ini, kemampuan teknologi telah meningkat, terutama dalam hal pemasangan komponen FMD yang meningkat secara signifikan. Untuk pemrosesan mekanis, saat ini sedang dilakukan pekerjaan perakitan cetakan, pengumpulan, karena sebelumnya cetakan tersebut sebagian dibongkar, jadi sekarang sedang dirakit kembali. Ternyata ada beberapa elemen penikat yang hilang, jadi saat ini kami sedang mengurus pengadaannya. Mereka berjanji untuk mengirimkannya dengan pesawat dan juga sedang dilakukan perakitan pengecoran, karena yang paling penting saat ini adalah mengoperasikan tungku kelas A1, tungku resistansi aluminium. Saat ini diperlukan kabel kompensasi untuk menghubungkan termokopel. Kami menunggu pengiriman, dan ini sangat diperlukan saat ini untuk menuangkan rotor motor. Ini adalah modifikasi terbaru, di mana tidak ada lagi bagian yang diputar, di mana semuanya akan dirakit dengan cara yang benar-benar berbeda, lebih produktif, dan dengan biaya rendah, bisa dibilang begitu. Pekerjaan ini sedang berlangsung setiap hari, ditambah lagi ada pelatihan untuk karyawan, karena mereka belajar bagaimana menangani peralatan ini agar tidak ada rasa takut nantinya.
Pekerjaan ini sedang dilakukan. Selain pekerjaan ini, ada pekerjaan lain yang terkait dengan arah yang berbeda. Ini mencakup berbagai aspek yang diperlukan: keselamatan kerja, ekologi, keamanan kebakaran. Semua layanan ini sedang dibentuk. Karena ini adalah pekerjaan yang sangat serius dan diperlukan. Ini diperlukan agar kita tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga agar kita dapat memperoleh izin operasional dalam waktu sesingkat mungkin. Karena tidak ada yang akan mengizinkan pengoperasian objek tanpa adanya kontrak untuk pasokan sumber energi. Dan tentu saja, pengorganisasian semua layanan ini dan pengorganisasian pemeliharaan semua peralatan yang akan mendukung operasional objek. Inilah pekerjaan yang kami lakukan. Selain itu, saat ini juga ada reorganisasi di dalam tim karena ada redistribusi tugas dan tanggung jawab. Ini juga merupakan pekerjaan yang hasilnya, keputusan yang tepat akan menentukan efektivitas kerja tim di masa depan. Oleh karena itu, pekerjaan ini tidak bisa ditunjukkan, hanya bisa diceritakan, tetapi percayalah, di masa depan akan sangat mempengaruhi hasilnya. Dan di sini tidak boleh ada kesalahan atau kekeliruan. Pengiriman berjalan, pembayaran muka sudah dilakukan, uang muka dibayarkan. Peralatan pengukuran dan pengujian, karena saat ini ada instalasi iklim minus 70 plus 150 dan kelembaban 98%. Mengapa ini diperlukan? Untuk menguji produk kami. Di Tiongkok, di bea cukai, mesin pres vulkanisasi seharusnya sudah selesai agar bisa membuat gasket untuk pengontrol. Di sana juga ada mesin pemotong gigi untuk roda gigi motoreduktor. Di sini sedang diuji mesin penempaan untuk pembuatan sambungan poros. Pengiriman cepat untuk saluran masuk. Bushing saluran masuk telah dikirim untuk memulai mesin otomatis termoplastik. Dan sekarang sedang dipertimbangkan beberapa unit peralatan uji lainnya yang belum diputuskan. Karena apa yang telah kami atur sekarang, berkat investasi Anda dalam kontrol masuk bahan, memungkinkan kami untuk menyelesaikan tugas-tugas serius, bergerak dengan percaya diri, dan menghindari kerugian apapun. Karena segera setelah bahan yang masuk, mereka diperiksa komposisinya, dan kami sudah tahu dengan pasti bahwa kami menerima bahan yang tepat yang kami pesan. Saya sudah menulis di obrolan bahwa robot pengelasan yang diterima bersama dengan meja putar, mereka telah dipasang, diuji, dan sekarang sedang dipersiapkan peralatan agar dapat mengelas rangka untuk quadcopter di area ini. Dan tidak hanya untuk mereka. Ini juga akan berlaku untuk sarana transportasi darat untuk mengurangi biaya produksi. Saat ini kami juga menunggu mesin pembengkok pipa yang masih tertunda pengirimannya. Sekarang beberapa kompresor lagi akan datang karena perlu memperluas kemandirian dari udara terkompresi. Keputusan yang tepat adalah tidak membuat kompresor sentral. Bahkan praktik kecil yang ada telah mengonfirmasi hal ini. Oleh karena itu kita terus maju, kita terus bergerak. Pertanyaan mengenai peralatan dan mesin. Selain yang sudah disebutkan, apakah masih banyak mesin yang diperlukan? Berapa banyak investasi memungkinkan? Ya, untuk memperluas. Namun, kami tidak berniat melampaui batas. Sekarang kami tahu dengan jelas, kami akan memproduksi 3 model mesin penggiling dalam jumlah terbatas. Controller 60 kW, 106 volt, dan motor. Motor yang kami buat sekarang dalam 2 modifikasi, yaitu paket ke-35 dan ke-50, memaksimalkan penghematan biaya produksi mereka. Peralatan yang dana yang masuk memungkinkan untuk dibeli, itulah yang kami beli. Namun, perlu dipahami bahwa perusahaan ini tidak elastis. Batasnya akan segera tercapai. Agar kami dapat tumbuh secara signifikan dibandingkan dengan produsen SMD mount lainnya, kami memerlukan instalasi kontrol optik sekitar 20 juta
dan diperlukan satu komponen instalasi lagi. Kami memiliki oven yang memungkinkan untuk melewati objek ini untuk meningkatkan produktivitas. Dan peningkatan produktivitas selalu berarti penurunan biaya upah, karena orang tetap akan melayani. Namun, pada prinsipnya, sudah jelas bahwa proses peralatan akan segera selesai. Produk mana yang akan menjadi prioritas setelah USIM dan mesin pesawat terbang? Controller, karena mesin tanpa controller tidak akan ada yang bisa mengendalikannya, jadi controller. Ini wajib. Dan tentu saja, jangan lupa bahwa dua mesin telah dibeli. Satu untuk pemotongan gigi, yang lain untuk membuat alur pasak. Mengapa mereka dibuat? Agar bisa membuat motor roda. Namun, praktik telah menunjukkan seberapa banyak ini diuji bahwa tetap saja harus memiliki reduktor. Karena kami telah menunjukkan dalam banyak eksperimen dan di laboratorium bahwa efisiensi mesin tergantung pada kecepatan rotasi linear di celah udara. Ya, bisa meningkatkan jumlah kutub, tetapi tidak bisa dilakukan hingga tak terbatas, karena ada batasan yang masuk akal untuk semua parameter ini. Yang harus dipenuhi untuk mencapai efisiensi maksimum dan kualitas konsumen maksimum dalam kompromi ini. Kami pada dasarnya telah mencapai hal ini, bahwa dalam kasus ini adalah ukuran 318 yang cocok untuk penerbangan, darat, sepeda, dan apa saja. Karena kami memahami bahwa sepeda memiliki relevansi tertentu. Dengan Cina, kita tidak akan bersaing, tetapi di mana kita benar-benar bisa bersaing, kita harus masuk ke segmen pasar itu. Karena kita tidak boleh memuaskan rasa ingin tahu atau ambisi kita dengan mengorbankan orang lain. Tugas kita menghasilkan keuntungan, itulah yang diharapkan investor. Di obrolan nomor 1, saya memposting harga mesin yang memiliki 800 volt. Menurut saya, ya 40 kilowatt untuk sistem penerbangan dan harganya sekitar 23.000 euro. 2,5 juta rubel. Hanya masih belum jelas berapa banyak mesin yang bisa dipesan secara keseluruhan. Ya, tetapi itu datang bersama dengan pengontrol. Baiklah, jika kita sekarang menawarkan mesin serupa dengan pengontrol, tetapi dengan harga yang sebanding. Margin keuntungan, berapa sepeda yang perlu dibuat dan berapa dari itu. Terlebih lagi, mesin-mesin ini dirancang untuk segmen yang sama sekali berbeda. Ini seperti membandingkan dengan mobil jika Anda membeli Ziguli atau Maybach. Mobil itu, entah itu Moskvich Tesla, karena di sana orang membayar untuk gaya. Di sini juga, dan kita tahu bahwa Viktor Alisov baru saja menunjukkan berapa harga kapal dan berapa harga penggeraknya. Apakah ada manfaatnya? Ada. Rekan-rekan? Ada. Dan dalam arah ini, ya. Tetapi pada saat yang sama kita harus memahami bahwa pasar untuk kopter super berat saat ini sangat besar dan belum terisi. Mereka mengatakan kepada kita bahwa untuk masa lepas landas lebih dari 30 kg perlu melatih pion. Baiklah, itu di sini. Dan di sana ada pasar Rusia dengan satu produk. Ada pasar luar negeri dengan produk yang berbeda. Tapi itu tidak berarti bahwa kita adalah patriot dan kita tidak pergi ke pasar barat. Kita pergi karena kita jual produk dan perkenalkan kebutuhan. Fenomena normal, ini teknologi. Dan jika mereka bilang orang Tiongkok mengambil, membongkar, mengubah, dan meluncurkannya. Baiklah, tapi mesin kami tanpa encoder. Mereka harus membongkar mesin, memasang encoder untuk menggunakan pengontrol mereka sendiri. Dan parameter itu tidak ada. Pengontrol kami dibongkar. Tidak perlu disembunyikan, itu dibuat berdasarkan prototipe dari Tiongkok. Mereka membongkar dengan baik, menyalin skema, tapi programnya di mana perangkat lulatnya sudah tidak ada. Sulit menyalin. Sementara mereka menyalin dan membuat program tersebut, kami akan lebih maju. Bermain kejar-kejaran tidak dilakukan. Kesepakatan mudah dicapai. Di sini muncul pertanyaan yang bisa Anda jawab, kemana pengiriman pertama akan dilakukan. Anehnya, di sini ke Tiongkok. Sabar, Motyo, apa baru dalam konstruksinya?
Nah, ada perubahan yang signifikan. Pertama, secara konseptual, dia berubah seperti yang dikatakan menjadi dengan kotak surat. Unit tenaga dipindahkan, di bawah setiap baling-baling terdapat mesin, baling-baling, pemontrol, baterai, semuanya dikemas dengan baik. Semuanya bisa dilepas, nantinya bisa dibuat agar bisa dilepas dan dipasang kembali seperti magazin senapan Kalashnikov. Apa masalahnya? Pengait yang andal dan bagus, agar bisa dengan cepat dilepas, dipasang, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, panjang kabel daya diminimalkan karena ketika kamu memiliki baterai pusat, kamu menariknya ke sini, kamu harus menggunakan kabel tebal atau meningkatkan tegangan. Dan bayangkan memberi drone pertanian ke tempat tegangannya 800-900 volt. Ini adalah persyaratan khusus dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kita harus mencari kompromi antara indikator energi, biaya produksi, biaya operasional, dan karakteristik. Oleh karena itu, konsep ini diterima. Ketika semua energi dikumpulkan di satu tempat, di mana akses praktis tidak diperlukan, di mana baterai dapat dikeluarkan dan dipasang tanpa masalah besar pada konektor, di mana berat tembaga diminimalkan. Selain itu, kami mempertimbangkan pengalaman dari pengoperasian model sebelumnya. Perubahan signifikan telah dilakukan pada kontrol penerbangan dan pada desain secara keseluruhan, karena bagaimanapun juga, quadcopter kecil dan besar berbeda. Selain itu, kemampuan teknologi yang ada memungkinkan untuk membuat rangka menjadi ringan seperti struktur jembatan, secara signifikan mengurangi beratnya sambil mempertahankan kekuatan mekanis. Dan elemen lainnya, seperti kaki pendaratan dan peredam kejut yang telah ditambahkan. Karena kami telah melihat bagaimana ia bisa jatuh ke tanah, mengingat bahwa tidak semua orang akan langsung memiliki keterampilan penerbangan yang diperlukan, dan oleh karena itu, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, jika berbicara tentang penggunaan di bidang pertanian, layanan pengiriman, pengawasan, ini penting. Dan satu hal lagi, faktanya adalah bahwa quadcopter ini desainnya memungkinkan untuk menggabungkannya dengan menggunakan rangka tambahan. Dibuat rangka, 4 quadcopter dihubungkan. Bersama-sama, ini bukan lagi 250 kg kapasitas angkut, tetapi 1 ton, cukup besar. Dan banyak yang mengatakan perlu memasang pembangkit listrik agar semua ini bisa terbang. Pasang saja jika Anda mau kabelnya di sana. Itu sudah pertanyaan lain. Selalu perlu dipahami bahwa ada hubungan antara jarak terbang, beban berguna, dan waktu terbang. Semakin banyak muatan Anda bawa, semakin pendek jarak Anda tempuh, atau semakin sedikit waktu Anda habiskan di udara. Dan selalu perlu mencari kompromi. Semua ini tergantung pada di mana produk ini akan digunakan. Karena, misalnya, jika diperlukan pengisian daya, kapasitas baterai dapat ditingkatkan tanpa masalah besar. Dan melakukan ini dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk meringankan konstruksi. Karena apa yang bisa dilakukan di garasi, di sana Anda tidak akan mencapai pengurangan berat konstruksi dan kualitas konsumen. Untuk itu dibutuhkan teknologi, dan kita melihat, mengamati, sekarang ada kemungkinan untuk merakit paket dengan laser atau menggunakan otomatis ini. Saya menemukan bahwa, ternyata, menurut hukum Rusia, Anda dapat memulai pengalihan LLC ke JSC pada tahap apapun, artinya tidak perlu menunggu penyelesaian konstruksi. Saya bertanya ahli tentang masalah ini. Nah, apakah ahli tidak memberitahu Anda bagaimana harga objek privatisasi akan bergantung? Apakah sebagai objek konstruksi yang belum selesai, atau sebagai objek yang sudah beroperasi ditambah dengan tanahnya? Dan sesuai dengan persyaratan, berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Teknopolis, kita dapat membeli tanah tersebut dengan harga 1% dari nilai sisa hanya setelah mulai beroperasi. Pernyataan ahli, dia jelaskan, saya telah menjelaskan ini. Tujuan kita bukan sekadar reorganisasi. Reorganisasi harus dilakukan pada saat penilaian objek mencapai maksimum,
nilai objek mencapai maksimum. Kenapa? Nah, agar setiap saham mendapatkan sebanyak mungkin dana. Dengan orang Tiongkok pesanan mesin pesawat mereka serius? Kami bergerak ke arah itu dan mereka tertarik karena sejumlah proyek mereka tidak dapat direalisasikan dengan mesin BLDC mereka. Apakah Sovelmas sudah mulai mendapatkan keuntungan untuk diinvestasikan kembali dalam peningkatan produksi, pembelian mesin baru? Atau apakah itu hanya mungkin setelah mendapatkan izin? Dan umum, apakah perusahaan punya strategi tersebut? Awalnya, strategi seperti itu memang direncanakan, tetapi itu akan menunda penerimaan dividen. Karena keuntungan harus digunakan untuk membeli peralatan guna menciptakan jalur produksi massal. Dan karena investasi ternyata cukup untuk membeli peralatan tersebut, kami tidak mengikuti program minimum, tetapi program yang lebih spesifik. Karena saat ini perusahaan sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah Sovelmas. Ini adalah perusahaan industri yang serius dengan Sovelmas sendiri. Apakah Anda akan merancang dan memproduksi mesin Anda sendiri sebagai analog dari yang ada di bengkel? Kami akan menangani mesin khusus dan sedang mengerjakannya yang berkaitan dengan proses produksi produk kami. Mesin universal tidak ada gunanya. Tetapi khusus ya. Ada banyak pertanyaan tentang baterai sendiri. Apakah sedang dikembangkan atau tidak? Jika ya, yang mana? Material sudah disiapkan untuk pengembangan tetapi perlu meluangkan waktu agar bisa duduk dan mengerjakannya. Mesin pemotong gigi. Sepertinya ada pembicaraan tentang metalurgi serbuk dan pembuatan roda gigi dengan pengepresan. Itu untuk gerinda sudut, rekan-rekan jangan bingung. Untuk reduktor, ada reduktor planet. Teknologi ini tidak cocok di sana. Dan perlu dipahami bahwa mesin penggiling dan motor traksi, ya, itu bukan hal yang sama. Dan persyaratannya di sana benar-benar berbeda. Sekarang bahkan, kami membuat motor untuk quadcopter, tetapi dari motor awal di model terakhir hanya tersisa inti, lilitan, dan sistem hubung singkat hingga cincin. Konstruksi lainnya berubah secara drastis. Sangat banyak berubah, tetapi juga disesuaikan untuk teknologi lain. Tetapi yang tersisa, sementara ini adalah bantalan, dan sekarang dalam modifikasi berikutnya kami sedang meninjau desain penggantian bantalan gelinding dengan bantalan gesel. Ini lebih kompak, lebih ringan, tetapi semua ini tergantung pada bagaimana bidang penggunaan motor-motor ini. Karena saya sudah sering mengatakan bahwa pada dasarnya konsepnya sepertinya satu, tetapi jika untuk pengiriman, itu memiliki karakteristik kerja yang berbeda. Untuk penggunaan pertanian berbeda, untuk tujuan militer itu berbeda lagi. Oleh karena itu, pada dasarnya sama, tetapi nuansa dan konstruksinya sedikit berbeda di mana-mana. Terima kasih. Apakah ada yang memesan pabrik siap pakai? Jika tidak, kapan diharapkan setelah Spexelmash? Nah, sekarang semua orang mengamati. Ya, penjajakan sedang berlangsung, tetapi Anda mengerti bahwa saya tidak akan pernah memberikan persetujuan dan menandatangani sampai itu terbukti secara objektif. Begitu kita bisa. Sebanyak itu peralatan untuk pembuatan rangka quadcopter, dikatakan bahwa quadcopter adalah eksperimen stand, dan logis bahwa tidak perlu sebanyak itu peralatan untuk ini. Apakah akhirnya memutuskan untuk masuk ke produksi? Nah, faktanya untuk produksinya hanya perlu membeli 2 mesin tambahan, katakanlah. Itu adalah pemotong pipa dan pembengkok pipa. Robot pengelasan juga kami butuhkan untuk kendaraan darat. Karena bahkan rangka dengan 4 roda, 8 roda, atau berapapun, tetap harus dilas dengan robot bukan dengan tangan. Apakah kita berencana untuk memproduksi drone klaster kecil di masa depan? Jika itu secara ekonomi masuk akal, tentu saja ya. Tapi kita harus menghitung semuanya. Saya sudah menyebutkan biaya mesin untuk drone berat dan bayangkan berapa banyak mesin yang harus dibuat untuk drone kecil agar mendapatkan penghasilan yang sama. Kalau di posisi saya, apa yang akan Anda pilih? Tak perlu komentar lagi.